Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif, NPM 2542020139. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas presentasi PPT Rangkaian Elektronika. Di materi ini kita membahas tentang dioda. Yang pertama, dioda avalanche dan Zener. Yang kedua, dioda tunnel. Yang ketiga, dioda paraktor. Dan yang keempat, dioda LED dan dioda itu sendiri. Di sini saya akan membahas dioda terlebih dahulu. Dioda adalah komponen elektronika aktif dua terminal yang paling sederhana, di mana padanya hanya dapat mengalir arus listrik dalam satu arah saja. Karakteristik dioda yaitu tegangan threshold adalah tegangan yang jatuh di antara kedua terminal dioda. Jika dioda mendapat tegangan forward, tegangan ini bervariasi untuk macam-macam tipe dioda, yaitu sekitar 0,2 volt untuk dioda jenis dan sekitar 0,6 volt untuk dioda jenis. Meskipun satu jenis dan satu tipe, tegangan threshold di atas dapat berbeda lebih dari 0,1 volt. Oleh karena itu, tidak disarankan membuat rangkaian paralel dua dioda atau lebih, yang maksudnya untuk mempertinggi kemampuan dioda. Tegangan threshold satu dioda dapat berubah karena temperatur, yaitu turun sekitar 0,1 volt jika temperaturnya naik dari 250 C menjadi 1000 C. Lalu kita masuk ke arus forward dan arus surge. Arus forward adalah arus listrik maksimum yang boleh mengalir pada dioda pada saat mendapatkan tegangan forward. Kemampuan ini dibatasi oleh daya maksimum dari dioda. P sama dengan I dikali V, di mana V adalah tegangan forward yang jatuh pada dioda, sedang daya di atas sangat tergantung pada ukuran dimensi fisik dan kemampuannya membuang panas. Dan arus surge adalah arus sesaat, yaitu arus yang tidak tetap dan dengan durasi yang sangat singkat yang mengalir pada dioda. Dioda mempunyai kemampuan mengalirkan arus demikian sebesar 10 hingga 20 kali lebih besar dari kemampuan mengalirkan arus rata-ratanya jika lebar pulsa arus tersebut kurang dari 8 mili per detik, dan dapat 50 hingga 100 kali lebih besar jika lebar pulsa arus kurang dari 2 mili per detik. Di sini ada juga arus reverse dan tegangan breakdown. Arus reverse atau arus bocor adalah arus yang mengalir pada dioda pada saat dioda mendapat tegangan reverse. Ini sangat kecil, terutama pada dioda-dioda jenis. Tetapi arus ini membesar terhadap kenaikan temperatur dari dioda yang bersangkutan. Lalu tegangan breakdown adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan jika dioda mendapat tegangan reverse. Perhatikan gambar 2.4. Tegangan reverse dari suatu dioda dapat sangat besar sekali dibanding tegangan forwardnya, yaitu mempunyai order ratusan. Seringkali di dalam rangkaian beberapa dioda dirangkaikan secara seri. Hal ini antara lain dimaksudkan untuk mempertinggi tegangan breakdown. Lalu kita masuk ke karakteristik dinamik. Dioda yang telah dalam keadaan konduksi atau forward tidak dapat dengan segera menjadi tidak konduksi, tetapi diperlukan waktu untuk menghilangkan sisa muatannya yang tidak sempat teralirkan. Proses ini menyebabkan dioda dapat konduksi pada saat mendapat tegangan reverse untuk beberapa saat. Lalu masuk ke dioda germanium. Selain dioda jenis silikon, dikenal pula dioda jenis germanium. Dioda ini mempunyai tegangan jatuh terhadap tegangan forward maupun reverse lebih rendah dibandingkan dengan dioda jenis silikon. Tegangan jatuh forward untuk silikon adalah sekitar 0,2 hingga 0,4 volt, juga ketahanannya terhadap panas. Dioda germanium juga lebih rendah, yakni sekitar 80 derajat hingga 100 derajat Celcius, dibandingkan dengan dioda silikon yang dapat mencapai 170. Lalu kita masuk ke dioda Schottky. Dioda Schottky yaitu jenis silikon dan germanium hanya dapat digunakan pada frekuensi rendah, maka untuk frekuensi tinggi sampai dengan gelombang mikro banyak digunakan dioda Schottky. Kelebihan ini disebabkan karena dioda ini mempunyai reverse recovery time yang dekati 0. Oleh karena itu, dioda Schottky banyak digunakan pada rangkaian switching atau
digital atau switching power supply. Terlihat bahwa pada temperatur yang tinggi, arus bocor sangat besar. Di samping itu, tegangan breakdown rata-rata adalah lebih rendah daripada dioda silikon maupun dioda germanium, sedangkan tegangan jatuh forward relatif hampir sama dengan dioda germanium, yaitu sekitar 0,2 hingga 0,4. Kita masuk ke dioda avalanche dan Zener. Dioda avalanche adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya. Dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi, jika tegangan breakdown-nya dilampaui, ini berarti bahwa pada gambar 2.9 jika tahanan R dirubah besarnya, maka tegangan breakdown dioda tidak berubah. Karakteristik demikian sangat bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil, atau sama dengan tegangan breakdown dari dioda yang bersangkutan. Sini dioda Zener adalah tegangan breakdown dari dioda avalanche tidak dapat lebih rendah dari 6 hingga 8 V. Suatu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda avalanche adalah dioda Zener. Dioda Zener mempunyai tegangan breakdown yang dapat lebih rendah dari dioda avalanche, yaitu dapat kurang dari 0,2 V. Masuk ke tahanan dinamik. Karakteristik penting dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah apabila yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya. Perhatikan gambar 2.10. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respon atau ripple rangkaian dengan dioda Zener atau avalanche terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus beban. Sini masih bagian tahanan dinamik. Tahanan dinamik dioda avalanche umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdown-nya, sedang tahanan dinamik dari dioda Zener dapat jauh lebih rendah dari itu. Aplikasi umum dari dioda avalanche atau dioda Zener adalah untuk sumber tegangan tetap edge regulator, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi: yang pertama, tahanan output tetap, arus output terbatas, sangat sensitif terhadap perubahan temperatur, dan dapat menimbulkan noise pada rangkaian dioda yang bersangkutan. Masuk ke tiraktor dan varistor. Jika dioda Zener atau dioda avalanche dapat merupakan pembatasan tegangan dalam suatu polaritas, maka dioda tiraktor dan varistor merupakan dua buah dioda Zener yang dirangkaikan secara seri dan bertolak belakang. Dengan demikian dapat merupakan pembatas tegangan atau klem dalam polaritas dua arah. Tegangan breakdown dari dioda tiraktor atau varistor dapat berkisar dari kurang lebih 10 volt sampai kurang lebih 1000 volt. Tiraktor dan varistor biasa digunakan dalam 18 rangkaian sebagai pembatas atau pengaman tegangan-tegangan pulsa yang tinggi yang merusak, misalkan tegangan surges. Di sini kita masuk ke dioda tunel. Dioda tunel adalah suatu jenis dioda berdaya rendah dengan karakteristik yang unik, yaitu dioda ini sangat banyak digunakan pada rangkaian switching, osilator, dan penguat, dari frekuensi rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi. Penggunaan dalam teknik switching, dioda ini mempunyai dua daerah stabil, sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban switching pada gambar 2.13. Contoh rangkaian switching dengan dioda tunel ditunjukkan pada gambar 2.14. Pada rangkaian tersebut, perubahan bias untuk switching dilakukan dengan sinyal trigger dari luar. Osilator dapat diperoleh jika bias tegangan rendah, sekitar 0,2 hingga 0,3 V, dipasangkan melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah. Dan jika diterapkan pada gambar 2.13 akan didapat hanya satu kemungkinan titik kerja, sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban osilator. Contoh rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunel adalah ditunjukkan pada gambar 2.15. Sini kita lihat ada gambar 2.15 yang pada gambar pertama yaitu rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunel, dan gambar yang kedua bentuk output osilator tunel. Osilasi akan terendam dengan cepat jika disipasi dari elemen resistif semakin besar, dan sebaliknya, jika terdapat elemen resistif yang negatif, osilasi akan mengembang. Dengan demikian,
bias melalui rangkaian LC yang tepat, maka osilasi sempurna dapat diperoleh dan dapat pula dipilih nilai frekuensinya. Amplitude osilasi maksimum adalah dibatasi oleh nilai elemen resistif negatif dari tunnel, yaitu sekitar 0,1 hingga 0,4. Tunnel rectifier atau dikenal pula sebagai back diode adalah diode tunnel dengan arus puncak yang rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya digunakan untuk penyearan sinyal level rendah 20 MV tegangan puncak. Berbeda dengan dioda penyearah pada umumnya. Pada dioda penyearah tunnel, konduksi terjadi pada bias reverse, dan sebaliknya, bias forward menyebabkan tidak konduksi. Pada gambar 2.16 menunjukkan kurva karakteristik penyearah tunnel yang unik tersebut. Ditunjukkan ilustrasi rangkaian pendeteksi level rendah, yaitu antara 0 dan 100 mili dengan menggunakan dioda Schottky dan dioda penyearah tunnel. Karakteristik rangkaian adalah sebagai ditunjukkan pada gambar 2.16. Kita masuk ke dioda faktor. Faktor adalah jenis komponen dioda yang dibuat untuk mendapatkan variabel kapasitor sebagai fungsi dari tegangan. Perubahan kapasitansi yang dapat diperoleh dari faktor adalah bergantung dari tipe bahan, tetapi berkisar dari beberapa picofarad dan tidak lebih dari 1000 picofarad. Dengan toleransi kurang lebih 10%, rasio kapasitansi maksimum hingga minimum adalah berkisar 20 dari 2:1 dan 20:1. Pemakaian pada umumnya misalnya untuk edge variable osilator sebagai ditunjukkan pada gambar 2.17. Di sini kita bisa lihat gambar 2.17. Yang gambar pertama adalah contoh rangkaian pemilih frekuensi resonansi dengan pengendalian tegangan menggunakan dioda faktor. Dan gambar kedua yaitu karakteristik umum dari suatu faktor. Dan ini yang kita lihat adalah gambar 2.16. Jadi yang A itu adalah kurva karakteristik penyearah tunnel. Yang gambar kedua itu adalah detektor level tegangan rendah penyearah tunnel 0 hingga 100 volt. Dan yang ketiga output dari detektor tegangan rendah. Masuk ke faktor daya atau faktor multiplier adalah faktor yang dapat melihat gandakan frekuensi tinggi 1 hingga 3 GHz pada daya tinggi. Faktor demikian biasanya untuk mempertinggi kemampuan penguat transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula. Di sini pada gambar 2.18 ditunjukkan contoh rangkaian pengganda frekuensi sederhana dengan menggunakan dioda faktor. Pada rangkaian tersebut, faktor dioda digunakan untuk tuning frekuensi hingga didapat frekuensi harmonis dari sinyal input. Masuk ke dioda LED atau light emitting dioda adalah dioda jika mendapatkan bias forward akan mengalami proses rekombinasi muatan listrik dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan atau memancarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Tergantung pada bahannya, cahaya yang dihasilkan dapat kuning, hijau, merah, atau merah infra. Bias forward dari kebanyakan dioda LED adalah berkisar antara 0,1 dan 0,2 volt, sedang arus forward menentukan intensitas cahaya yang dihasilkan dan umumnya berkisar antara 2 dan 20 mA. Tegangan reverse dioda LED biasanya tidak lebih dari 4 volt. Dan jika ini dilampaui, dioda akan mengalami kerusakan total. Kecepatan respon dioda LED adalah berkisar sekitar 0,1 ms. Sini kita lihat contoh 2.2. Pada soalnya jelaskan seandainya lampu dioda LED bila dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah dioda LED masih hidup atau berfungsi? Kita lihat jawabannya. Ini ada penyelesaian yang A, bila dioda LED sudah dirangkai dengan benar ternyata lampunya tidak menyala. Dapat dipastikan dioda LED tersebut sudah mati atau rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Lalu pada soal yang B, apakah dari perbedaan warna dioda LED juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak? Ya, dioda LED warnanya berbeda-beda, tegangannya pun berbeda-beda pula. Dan soal yang C, bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna dioda LED berbeda? Ya, jawabannya untuk C, untuk merangkai LED yang berbeda warnanya, kita hanya menghitung nilai resistornya saja. Sedangkan untuk menghitung nilai
resistornya dapat menggunakan rumus. Ini kita lihat rumusnya. R sama dengan V dikurang V LED per I, di mana R itu adalah resistor atau tahanan, satuannya ohm, V adalah sumber tegangan atau satuannya volt, VLED adalah tegangan LED, satuannya volt, I adalah arus pada LED, satuannya ampere. Ini kita lihat contoh 2.3. Sini ada foto dari contoh 2 hingga 3. Penyelesaiannya diketahui voltase input 12 volt. D1 adalah 3,6 volt 20 mega ampere. D2 1,8 volt 50 mega ampere. D3 2,1 volt 20 mega ampere. D4 2,2 volt 20 mega ampere. Tentukan nilai R1, R2, R3, dan R4. Jawaban, jika LED berbeda warna dan dalam rangkaian paralel, kita harus menentukan nilai R satu per satu dengan menggunakan rumus. Rumusnya R sama dengan V dikurang VLED per I. Nilai R1 sama dengan R12 dikurang 3,6 per 0,02 sama dengan 420 ohm. Nilai R2 sama dengan R12 dikurang 1,8 per 0,05 sama dengan 204 ohm. Nilai R3 R sama dengan 12 dikurang 2,1 per 0,02 sama dengan 495 ohm. Nilai R4 sama dengan R12 dikurang 2,2 per 0,02 sama dengan 490 ohm. Sekian video tugas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.